Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Saya mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Dan hari ini kita bersama seluruh gereja merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Dan bacaan Injil yang kita renungkan pada kesempatan ini diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 1 sampai 9. Sekali peristiwa Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka tampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara Petrus berkata-kata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka. Ia menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu menceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, peristiwa Yesus menampakkan kemuliaannya, atau kita kenal dengan istilah transfigurasi di atas gunung, merupakan puncak pewahyuan identitas Yesus sebagai anak Allah. Petrus, Yakobus, dan Yohanes menyaksikan wajah Yesus berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Mereka masuk ke dalam pengalaman ilahi dan menyaksikan kemuliaan Yesus. Pewahyuan ini diperkuat dengan kehadiran 2 tokoh besar Perjanjian Lama, yaitu Nabi Musa dan Elia, yang berbicara dengan Yesus tentang misinya di Yerusalem. Kehadiran Allah Bapa lewat simbol awan dan suara itu merupakan puncak pewahyuan identitas Yesus. "Inilah anakku yang kupilih, yang kukasihi, dengarkanlah dia." Kata-kata ini mempertegas jati diri Yesus sebagai anak Allah. Maka peristiwa transfigurasi mengingatkan para murid bahwa Yesus itu tidak sekedar guru biasa dari Galilea. Transfigurasi tidak sekadar pertunjukan kemuliaan Yesus. Tanggapan kita tidak cukup hanya sampai pada tingkat mengagumi, menikmati, dan mempertahankan rasa bahagia yang dialami selama mungkin. Suara dari dalam awan sangat jelas minta para murid dan kita semua untuk mendengarkan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, mendengarkan itu meliputi
serangkaian aktivitas seperti mendengar, menerima, dan memahami, mengasimilasi, atau menjadikan milik kita, dan akhirnya kita mau melaksanakannya. Dalam konteks kita, Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, kita tidak perlu ke gunung untuk mengalami kemuliaan Tuhan. Tuhan senantiasa menampakkan kemuliaannya kepada kita dalam banyak kesempatan. Misalnya, dalam perayaan Ekaristi, doa pribadi, dan dalam berbagai peristiwa hidup, suka dan duka. Hanya kita perlu membina, mengasah kepekaan rohani dan keterbukaan untuk mengalaminya. Selain mengalami kemuliaan, kita juga senantiasa mendapat perintah yang sama. Dengarkanlah dia. Perintah ini penting disadari karena dalam banyak peristiwa kita bisa seperti para murid gagal mendengarkan dan mengerti Yesus. Kita salah fokus dalam mendengar. Tidak jarang juga kita tergoda untuk menutup telinga dan mengabaikan sabda Yesus yang terdengar keras dan menuntut pengorbanan. Kita lebih memilih untuk mendengarkan hanya sabda-sabda yang menghibur dan memberikan janji-janji yang indah. Dalam banyak hal, kita bisa saja seperti Petrus yang menolak ramalan Yesus tentang nasib tragis yang akan menantinya. Maka marilah kita berjuang untuk mendengarkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita mendengarkan Yesus dengan telinga hati, bukan saja dengan telinga jasmani kita. Sekali lagi, mari kita mendengarkan Yesus dengan telinga hati kita. Semoga kita boleh mengalami rahmat, berjumpa dengan Tuhan dalam setiap kehidupan dan apapun yang kita jalani dalam hidup ini. Tajamkan mata iman kita bahwa di sana kita berjumpa dengan Yesus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.